Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi kembali ke channel Abai Husni Amrullah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mengenai umroh ataupun haji. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas tentang itu semua, sebelum kita membahas panjang lebar mengenai itu semua dan nanti kita tanyakan juga ada narasumber di sini. Nanti kita kenalan juga dengan narasumber kita, siapa orangnya. Tapi sebelum kita melakukan pembahasan dan berkenalan dengan narasumber, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke, setelah kalian dukung dengan cara seperti tadi, seperti yang tadi gue bilang, kali ini kita membahas tentang mengenai umroh dan haji. Ya, bisa dibilang kita mencoba untuk biar lebih dekat dengan siapa pencipta kita, ya. Karena biasa di channel-channel sebelumnya kita membahas tentang hewan, kita ngebahas tentang gunung, kita ngebahas tentang alam. Untuk kali ini kita membahas tentang yang berbeda dari channel, maksudnya di Pembahasan. pembahasan bukan channel, pembahasan di video-video sebelumnya itu tentang alam, tentang gunung, tentang bagaimana kita packing, ya intinya mengenal alam lah. Nah, untuk kali ini kita sedikit membahas beda, yaitu tentang umroh dan juga haji. Nah, kali ini sudah ada narasumbernya di sebelah saya persis. Siapa orangnya? Nah, inilah dia, Ustadz Jejen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Husni. Sehat ya. Nah, ini sebenarnya eh, untuk kali ini, di video kali ini pengen hal yang baru nih, karena dari video-video sebelumnya itu kan pembahasannya mengenai tentang alam. Nah, untuk kali ini saya coba pengen membahas tentang perihal umroh ataupun perihal haji. Nah, karena memang momennya satu nih, Lagi musim musim haji. haji utama itu. Yang kedua, karena memang Ustaz Jajan kan pernah ya sebelum bulan puasa kemarin kan berangkat ke sana ya, Ya. ibadah umroh. Nah, kita pengen tahu nih, sebelum pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya tanyakan, pengalaman hal yang menarik, hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada saat berangkat itu apa sih, Pak Jajan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan dari Pak Husni, pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Husni yang sudah bisa silaturahim ke tempat kami. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Amin. Untuk masalah pengalaman, tadi Pak Husni bilang katanya kenangan yang apa namanya, menyenangkan yang dan tidak menyenangkan, yang dialami di sana. menyenangkan dan tidak menyenangkan di saat kami umroh. Betul sekali, saya umroh itu sebelum bulan haji ini, bulan Februari, tanggal 21 ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, sesuai rencana, dan semuanya alhamdulillah peribadahan sangat-sangat menyenangkan. Ya, kami bermohon, berdoa sama Allah mudah-mudahan menjadi umroh yang makbul. Untuk kenangan ataupun pengalaman, sebenarnya tidak ada yang tidak mengenakan.
semuanya pasti menyenangkan. Semuanya senang. Bahkan saya ingin ke sana lagi, Berangkat Iya. lagi ya. pengen berangkat lagi. Walaupun dengan kondisi cuaca panas nih. Walaupun dengan cuaca panas, dengan suasana yang sangat berbeda dengan tanah air kita, tapi dengan keyakinan kita ingin rindu kepada Baitullah dan tanah suci, itu hilang semua. Gitu. Oh. Hilang semua. Dengan melihat Ka'bahnya pun saja, itu sudah menjadi sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi selama umur hidup. Makanya bagi saya pribadi untuk umroh itu ataupun haji, pengalaman itu tidak ada yang tidak menyenangkan. Bagi pribadi menyenangkan semua. Bahkan tidak ada yang setelah umroh itu nggak pengen balik lagi. Pasti pengen balik lagi. Makanya ada istilahnya itu, kalau mau pulang itu ada tawaf wada, Oh. ya, tawaf perpisahan. Maksud perpisahan itu perpisahan sementara, ingin balik lagi. Jadi bagi pribadi saya itu semuanya menyenangkan. Dari awal pemberangkatan di pesawat, turun di bandara di Jeddah, naik mobil, ya kan, bis dari Madinah ke Mekah, semuanya sangat-sangat menyenangkan. Gitu. Makanya ya, alhamdulillah saya oleh Allah ditakdirkan beserta istri untuk berangkat umroh, sama sekali tidak ada halangan apapun, dan sesuai dengan rencana ibadah juga ya alhamdulillah gitu kan, lancar. Ada bilang katanya, oh nanti akan begini, akan dibalas seperti apa segala macem. Ya, mengenai itu benar nggak sih sebenarnya tentang itu? Bagi pribadi saya, ya bagi pribadi saya selama ini enggak. Mungkin itu tergantung amal perbuatan kali ya. Ya, dengar-dengar sih iya gitu. Tergantung amal perbuatannya. Kadang orang yang jahil di sini datang ke sana dibalas. Katanya begitu. Ya, ada yang begitu. Tapi saya percaya nggak percaya, tapi benar gitu. Tapi dibilang nggak percaya tapi benar ya. Benar ada gitu. Dibilang percaya, takutnya nanti malah timbulnya hati malah lain bedanya. Bahkan ada kabar berita saya nggak bisa lihat Baitullah, padahal Baitullah di depan mata. Bagi saya kan kayaknya masa iya nggak sih? Mungkin gitu ya. Nggak mungkin gitu kan. Kabar sebesar itu, bilang, sampai nggak ada itu. Tapi ya kita baik lagi ke hati kita. Kalau hati kita ikhlas, ridho, benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah berjalan. Makanya untuk ibadah umroh ini ataupun ibadah haji ini, yang paling pertama itu adalah niatnya. Niat yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan menjaga segala aktivitas ibadah umroh kita yang rukun-rukunnya, insya Allah Allah bimbing. Asalkan benar-benar lillahi ta'ala. Kembali lagi berarti ke niatnya. Niat kita. Niat kitanya. Okay. Walaupun ada omongan dari sana bakal begini, tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah udah. Banyak-banyakin istighfar, apa-apa, insya Allah di sananya kan. Jadi pengalaman mah, kalau untuk pengalaman berarti lebih banyak yang menyenangkannya ya daripada yang tidak menyenangkan. Bahkan pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Secepatnya kalau bisa. Tapi kan ya kita kan mau nggak mau tidak dipungkiri kan pasti dengan masalah dana kan gitu kan. Gitu. Tahu emang ini dana ini suka lari-lari ya. Iya, lari. Ya itu dana gitu. Lagi-lagi dana. Tapi saya yakin sih kalau misalnya udah niatnya kenceng, niat ke Baitullahnya bener-bener, Allah akan ngasih jalan. Kerasa sama saya pribadi, berdua. Ternyata Allah ngasih jalan min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dari tidak disangka-sangka. Makanya ada prinsip Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Oke. Jadi sebenarnya pengalamannya itu ya. Jadi lebih banyak menyenangkannya daripada tidaknya. Yang jelas kalau yang tidak menyenangkannya nggak ada kayaknya sepertinya kalau dari dengar ceritanya ya.
Bagi pribadi ya, bagi pribadi semuanya menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan. Baik. Lanjut nih Pak Jajan, ada pertanyaan nih. Ya. Gimana sih hukumnya nunda-nunda ibadah umroh padahal sebenarnya dia mampu gitu, dia mampu. Dia mampu dalam arti biaya ada, tenaga ada, waktunya ada, tapi dia nunda-nunda. Nantilah gitu. Karena ibarat dia kasarnya gini, masih muda lah, nanti aja lah umroh lah, dekat-dekat udah mau mendekati tua lah, sekalian sama haji lah nanti gitu. Ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya hukumnya nunda-nunda? Berdosa bagi orang yang kayak begitu. Udah mampu, badan sehat, uang ada, istilahnya itu udah kategori mampu. Lalu dia nggak ya berdosa dia. Dosa jadi Berdosa. berarti bisa dikategorikan wajib ya? Wajib. Umroh. Padahal sebenarnya Wajib. umroh itu kan sunnah nih. Ya, karena dia sudah dikategorikan mampu, gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya namanya kan ada orang yang itulah hidayah yang sangat mahal sih. Ada orang yang udah mampu tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah mah susah gitu. Nggak berangkat-berangkat juga ya? Nggak berangkat-berangkat juga. Makanya ya bagi hukum orang yang begitu itu ya berdosa. Nah kategori mampu ini ada dua nih. Mampu tuh. Pertama apa tuh? Mampu cash. Mampu karena biaya cash bisa. Cash bisa. Atau nyicil boleh. Mampu tapi nyicil boleh. Bisa. Gitu. Kenapa saya bilang boleh? Karena umroh itu kan umroh itu kan nggak bayar. Umroh itu kan gratis. Mau berapa kali juga umroh nggak apa-apa. Ya kan? Sehari ini umroh, besok lagi umroh lagi. Silakan. Tapi yang bayar yang mampu itu kan bayar akomodasinya. Bayar tiket pesawatnya. Tiket pesawat, makan di hotelnya. Nah, itu yang bayar, bukan umrohnya yang bayar, bukan. Umrohnya mah gratis. Umrohnya mah gratis. Cuma transportasinya yang bayar. Ada yang mampu cash, sok pakai cash. Mampunya dia nyicil, sok nyicil. Kalau dia udah begitu berarti kategori mampu. Dan kalau dia sudah melaksanakannya, gugurlah dia kewajiban untuk ibadah umroh dan haji. Berarti kalau bisa dikategorikan yang pertanyaan tadi nih, yang pertama hukumnya nunda-nunda itu sementara dia mampu dalam tenaga, mampu dalam biaya, mampu dalam waktu, berarti jatuhnya kalau dia nunda itu berarti berdosa ya. Nah kemudian pertanyaan lagi nih selanjutnya nih Pak Jaji. Hukum yang orang nih dia tidak sholat, kemudian dia nggak puasa. Ini lucu juga nih pertanyaannya. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia ada biaya buat berangkat umroh. Akhirnya dia berangkat umroh. Nah itu hukumnya sebenarnya seperti apa yang seperti itu? Ini banyak umat muslim yang begini nih. Banyak yang begini nih, gitu kan? Kenapa banyaknya? Mentang-mentang dia mampu, duit banyak, umroh bisa tahun berapa kali, ya kan? Sholat puasa enggak? Ini yang harus diluruskan, diklarifikasi. Nah, terus kalau bicara hukumnya orang yang seperti itu bagaimana? Kalau umrohnya dia sesuai syarat dan rukun, umrohnya sih sah-sah saja. Umrohnya sah. Cuman makbul dan enggaknya wallahu a'lam. Diterima dan enggaknya kita nggak tahu. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan manusia itu yang paling pertama ditanya itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, amal perbuatan yang lain jadi benar. Kalau sholatnya nggak benar, ibadah-ibadah yang lainnya nggak dikatakan benar. Gitu. Terus sangat menyayangkan bagi orang yang seperti ini. Gitu. Berarti bisa dibilang lebih baik sholatnya dulu aja, nggak puasa dibenerin. Sholat dulu, luruskan. Setelah itu kan sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji atau umroh. Itu kan yang kelima. Pelengkap. Ya kan, supaya rukun Islamnya lengkap, jadi dibungkus dengan haji, asalkan sudah yang 4 itu terpenuhi. Nah kalau sekarang umrohnya ini sholatnya enggak, ya kalau umrohnya sih
Ya, sah, Ah, karena rukunnya itunya dilaksanakan. Cuman makbul dan enggaknya, mabrur dan mabrurohnya ini yang jadi pertanyaan. oh, Gitu. oke. Ada pertanyaannya, karena banyak pertanyaan nih Pak Jajan sebenarnya lucu-lucu juga pertanyaannya. Termasuk salah satunya tadi ya. Nih, kemudian ada lagi pertanyaan hukum jamaah umroh yang meninggal dalam perjalanan. Jadi pada saat perjalanan umroh, nah dia meninggal, apakah dikategorikan dibilang syahid atau memang ya meninggal karena memang bukan syahid, maksudnya dalam arti ya meninggal biasa. Ya. Kalau misalnya dalam posisi seperti itu, niatnya sudah, ya kan, berarti dia kategori mampu. Begitu dalam perjalanan, contoh seperti di pesawat, gitu kan, atau lagi ini, terus dia meninggal. Satu, dia dikategorikan syahid, karena dia meninggalnya dalam beribadah, tapi umrohnya belum selesai. Ritual umrohnya nih, Iya. ya ritual umrohnya itu bagaimana? Ada umroh badal. Cukup bagi yang meninggal, cukup sampai di situ. Misalnya dia sampai tawaf doang, tawaf gitu kan, 7 kali itu sudah nggak ada. Berarti kan kurang 2 rukun, Iya. ya kan? Kurang 2 rukun itu dibayar dam, lalu karena umrohnya belum selesai bisa dibadalkan. Oh, Ada badal umroh. tapi tetap bayar dam. Nah, ini saya belum buka juga nih keterangan kitabnya ini nih. Apakah cukup segitu? Karena kan kematian itu kan nggak ada rencana, Iya. ya kan gitu kan? Nggak ada Ya, rencana. orang sih berharapnya memang rata-rata meninggalnya pengen pada saat perjalanan umroh ataupun haji sih. Iya, ya kan begitu kan? Cuman nanti pas Cuman begitu ini ada timbul persoalan ketika timbul kejadian di persoalan, situ. ini bayar dam apa enggak nih? Kan Ah. gitu kan. Nah, ini saya belum berani menjawab ini karena ini. Tapi kalau bagi ilmu yang pernah saya dapat itu, ya udah emang sampai situ. Cuman dia belum sah hajinya atau umrohnya, belum sah dibadalkan Badal. umroh. Gitu, Nah, dibadalkan kalau untuk umroh. badal itu apa sama keluarga atau sama karena kan dia meninggalnya pas lagi di sana. Bebas. Oke. Bisa sama temannya, ya kan? Bisa sama orang sana, gitu kan, yang sudah paham dari umrohnya, gitu. Syukur-syukur kalau dia sama keluarganya berangkat, sama keluarganya. Jadi umroh wajibnya dulu dia, selesai umroh wajibnya dia, baru umrohin umroh badal yang meninggal Meninggal itu tadi. dari awal lagi. Oh, nggak dilanjut. Enggak, dari awal Dari lagi, awal. biar afdol. Oh. Dari awal lagi, mikot, ya kan? Nah, Jadi umroh badal. lanjut nih Pak Jajan. Pertanyaannya, bolehkah mengumrohkan orang lain? Boleh? Mengumrohkan orang lain? Boleh. Boleh. Nah, pertanyaannya ada dua nih. Bolehkah mengumrohkan orang lain? Sementara dia sendiri belum umroh. Oh, nggak bisa. Nah, Nggak bisa. dia mampu nih. Dia umrohin. Udahlah, orang lain aja dulu lah. Gitu. Gimana tadi? Dia mampu buat umroh. Karena memang dia merasa dirinya masih belum pantas buat berangkat umroh. Dia umrohin orang lain. Oh, nggak bisa. Begitu. Harus sendiri-sendiri umroh dulu. Dikira meninggal gitu. Oh, bukan. Jadi dia punya uang nih. Dia punya uang. Ya. Karena dia ngerasa dirinya belum pantas untuk berangkat, dia belum pantas, masih banyak dosa lah ya. Akhirnya dia umrohin orang. Apa saudaranya. Iya, gitu. umrohin orang. Boleh. Dianya belum umroh. Oh, Dianya itu sih boleh aja. Boleh aja. Cuman ya dianya nggak disebut, dianya belum melaksanakan ibadah umroh. Yang ngongkosin kalau kata kita mah. Oh, cuma boleh-boleh aja karena Boleh-boleh dia aja. karena dia ada biaya udahlah. Gitu. Ya udah nih, saya umrohin, ternyata umroh. Kamu belum umroh, udah nggak apa-apa, saya belum pantas. Umrohin. Boleh aja. Boleh aja. Justru orang kayak gitu jarang kali yang begitu ya. Kebanyakan orang yang udah pernah umroh atau haji biasanya Iya. ngasih orang. Kalau Kalau orang- yang belum, Iya. kayaknya dia nggak mungkin ya. Iya, kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih, ada pertanyaan gini, seorang wanita yang sudah keluarga melakukan umroh tanpa izin dari suaminya, nah itu bagaimana Pak Jen? Atau dari suaminya atau dari orang tuanya? Jadi dia belum menikah ataupun sudah menikah. Kalau sudah menikah dia nggak izin sama suaminya, atau dia belum menikah tapi dia nggak izin sama orang tua lakinya atau kakak lakinya atau adik lakinya. Itu bagaimana yang seperti itu?
Boleh nggak sah. sih seperti itu? Nggak boleh sah. Dan nggak sah. Tidak boleh. Ibadah seorang perempuan atau ibadahnya seorang istri, ya kan, tanpa apa namanya, tanpa ada izin dari suami itu nggak sah. Jangankan ibadah, misalnya ya, apa namanya, itu nilai ibadah, gitu kan. Apalagi ibadahnya ini ke lintas Negara. negara, gitu, tanpa ada izin suami. Itu nanti peribadahannya nggak sah. Bahkan Allah juga nggak ridho, gitu. Oh. Kan ada pernah di zaman Nabi, ya kan, yang seorang istri dia nggak mau keluar rumah karena tidak ada izin dari suami, padahal ibunya sakit, Oh, yang orang tuanya sakit. ya kan, sampai meninggalnya, Ya. sampai nggak ditengok amat, Sampai nggak datang. sampai nggak datang. Laporkan ke sahabat, sahabat ke Nabi, ya Rasul, itu ada sahabat, itu istrinya sampai tega banget ini. Emang suaminya kemana? Suaminya lagi perang, ya kan, izin perang. Cuma itu pesan, jangan keluar rumah kalau saya belum pulang. Dilaksanakan itu. Kata Rasul apa? Dia ahli surga. Karena taat sama suaminya. Suami. Apalagi ini yang ibadahnya di lintas negara, yang penuh dengan apa namanya, fisik, tenaga, ya kan. Kalau nggak didampingin sama mahramnya, apalagi perempuan, hukumnya ya nggak sah. Itu kan yang bersuami ya Pak Jajan. Kalau yang belum bersuami sama, tetap. Sama mahram. Ya maksudnya dalam arti kayak saya kan di keluarga nih, contoh nih saya di keluarga ada adik saya nih, adik saya mampu nih buat berangkat umroh, tapi dia nggak izin sama bapak saya, sama saya sebagai kakak laki-lakinya atau sebagai ada adik saya laki-lakinya gitu, dia nggak izin nih. Nah itu dengan kondisi yang seperti itu Ya sebenarnya sih ya janganlah. Kalau kata tetap saya nggak sih, boleh juga ya. tetap aja nggak boleh. Soalnya kan risikonya kan pasti dampaknya kan ke keluarga-keluarga juga. Ya izin lah, Ya. nggak apa-apa. Oh jadi Izin. tetap harus Harus izin, harus izin dengan dulu. mahramnya ya. Biar tenang ibadahnya, biar khusyuk ibadahnya, biar makbul ibadahnya, biar banyak yang ngedoain kalau bilang mau keluar agama kan gitu. Ya udah nah, karena biar selamat ya, lancar ibadahnya, kan doa. Nah kalau celencang sendirian dia gitu nggak tahu kalau ada apa-apa bagaimana. Nah disitulah harus ada pertimbangannya juga. Harus ada pertimbangannya juga. Baik, itu kemudian Setelah datang. oh iya, ada dua pertanyaan lagi nih, Pak Jajan. Dua aja, dua lagi. Dua pertanyaan. Tata cara dalam melaksanakan ibadah umroh ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya tata cara melaksanakan ibadah umroh? Kan Pak Jajan pernah nih sebelum puasa tuh. Apa yang pertama harus dilakukan pada saat nyampe di sana gitu ya, tata cara urutannya pertama apa, kedua apa gitu. Jadi biar semua yang nonton ini tahu nih wajib umroh wajibnya tuh apa aja. Yang pertama kalau untuk mau umroh itu satu udah pasti niat ihram, niat ibadah umroh di tempat mikot namanya. Harus tuh. Selesai niat, kedua tawaf 7 kali melilingi Ka'bah. Selesai tawaf, sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali. Selesai sa'i, tahallul, cukur rambut. Selesai tahallul, tertib. Selesai. Nah itu seputar ibadah umroh. Jadi 5. Tertib itu jangan mendahulukan apa namanya yang harusnya tawaf dulu. Oh, maksudnya ngacak gitu. Jangan nggak bisa ngacak, harus berurut. Harus tertib. Walaupun seumpama tawaf rame nih, nanti aja tawaf belakangan, nggak bisa. Harus ada urutnya, namanya rukun. Rukun itu harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Islam. Jadi jangan ngacak deh.
Nah, Habis niat, tawaf, sa'i, tahallul, baru tertib. tertib. Itu harus wajib supaya ibadah umrohnya sah dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada urutannya, ada 5 berarti ya. 5. Dan itu harus tertib berurut, Harus nggak bisa ngacak ya. Nggak boleh ngacak. Oke. Apapun semua syarat begitu. Sholat juga begitu, harus tertib. Wudu juga harus tertib. Nggak, kan ada orang gini Pak Jajan, karena ngelihat, aduh, mau tawaf rame banget nih, gitu kan. Ntar aja lah tawafnya belakangan. Sa'i dulu. Ah, kan gitu kan. Nggak boleh. Nggak boleh, itu bukannya aturan sendiri itu. Itu mazhab mana itu? Kan gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Ayo. Sebenarnya boleh nggak sih berihram atau umroh sebelum masuk bulan-bulan haji? Maksudnya sebelum masuk bulan haji nih, Berihram umroh? umroh. Boleh. Sebelum masuk bulan haji. Boleh. Atau sebaliknya nih, sebelum bulan haji, dia haji duluan. Nah, kan haji ada 3 nih. Ada haji tamatu, haji kiron, haji ifrod. Ya kan? Haji tamatu dia umroh dulu baru haji. Kalau haji kiron dia barengan haji sama umroh. Kalau haji ifrod dia haji doang. Baru umroh belakangan. Boleh. 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 Oh. Gitu. Kayak sekarang nih haji nih. Dia haji tamatu nih. Dia umroh dulu nih. Oh, yang berangkat sekarang ya? Yang berangkat sekarang nih. Nunggu hajian, dia umroh dulu. Tamatu. Baru dia hajian. Nah, Gitu. kalau itu yang pertama ya. Kalau yang kedua tadi Yang kedua haji kiron. haji bareng sama umroh. Sama Nah, umroh. itu Jadi bagaimana? begitu dia datang tuh langsung hajian. Oh, sama umroh sekalian. Kiron namanya. Haji kiron. Gitu. Nah, kalau haji ifrod, haji dulu selesai. Haji. Nah, Udah selesai lebaran haji, masih ada waktu, baru dia umroh. dia umroh. Boleh. Boleh ya. Jangankan di luar haji, di bulan haji juga ada aturan. Ada jenisnya lah. Kan haji itu kan bisa nyangkut umroh, bisa jadi, bisa masuk. Kalau umroh belum tentu haji. Kalau haji masih umroh. Tapi dia niat juga nggak sih? Maksudnya dalam arti dia kan berangkat haji nih. Tapi dia nggak niat umroh. Dia itu udah haji wal umroh gitu. Niat haji dan umroh bisa. Kalau niat umroh, kalau dia cuma niatnya haji doang, apakah tetap kebagian umrohnya? pasti ada yang ngasih tahu. Pasti ada yang ngasih tahu. Tauhidnya sayang, udah di sini, udah sekalian haji dan umroh. Oh gitu. Ya. Sayang lah. Gitu. Kalau bagi saya ya. Baik, oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan kali ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, cuma memang yang lucu tadi yang pertanyaan tadi ya, sebenarnya yang dia umrohin orang lain, sama yang tadi mengenai ini orang nggak sholat, nggak puasa, tapi pengen umroh gitu, pengen dibilang sama orang-orang udah berangkat ke Mekah nih. Ya lucu juga sih, ya. biar udah dibilang haji lah, tapi sholat sama puasanya lewat gitu ya. Jadi banyak ilmu yang didapat banyak ilmu yang didapat untuk hari ini. Jadi termasuk salah satunya mengenai umroh dan haji yang dibahas tadi. Beberapa memang ada yang tidak boleh dan memang ada yang boleh, termasuk salah satunya dengan mahramnya ya. Jadi kalau untuk untuk istri ya paling tidak ya berangkatlah sama suaminya, jangan berangkat sendiri ke sana kan. Kalaupun berangkat sendiri ke sana ya tetap dengan seizin dari suaminya. Dan kemudian juga pada saat yang penting yaitu pada saat kita umroh, niat kita apa? Apakah niat ingin dipandang sama tetangga bahwa kita bisa berangkat umroh, ataukah niat kita ingin pamer bahwa kita udah umroh, atau yang ketiga niat kita umroh ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa kita itu sanggup, mampu, dan memang kita orang yang paling alim untuk bisa berangkat umroh. Jadi diluruskan kembali untuk niatnya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin akan pembahasannya sama mengenai umroh dan haji, karena memang masih panjang juga nih, masih banyak juga yang dibahas. Mungkin bakal ketemu lagi dengan Pak Jajan juga. Oke, terima kasih. Dan bagi kalian yang mau untuk berangkat umroh ataupun berangkat haji, kalau di sini ada info yaitu haji cuma haji furoda adanya ya, haji furoda. Jadi kalau untuk umroh kita bisa umroh itu di bulan Agustus, bulan September, bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Yang penting kalian
tinggal booking aja mau bulan apa. Bisa dengan cara cash dan juga bisa dengan cara dicicil. Ya, bisa DP 8 juta, itu bisa kita langsung proses. Caranya bagaimana? Hubungi nomor yang ada di bawah sini. Ya, nanti tinggal hubungi nomor yang ada di bawah sini, nanti kita kasih nomornya. Atau nanti tinggal dilihat di deskripsi. Kalian tinggal lihat deskripsi, ada nomor handphone, tinggal nanti tanyakan aja bagaimana caranya umroh dulu bayar belakangan, itu nanti tinggal tanya aja ke nomor yang tertera di deskripsi tersebut. Atau nanti kita taruh di bawah sini lah ya. Oke, saya kira cukup pertemuan atau pembahasan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen, dan pastikan kalian klik loncengnya supaya apa? Supaya dapat pemberitahuan atau dapat notif untuk video-video hal yang menarik selanjutnya. Karena video gue ini adalah membahas cerita menarik dari orang-orang sekitar. Membahas tentang apa aja yang penting bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.